Sarah, tiba-tiba ibu masuk ke kamar. Aku langsung mematikan video itu agar tidak terlihat. Ibu, ibu belum tidur, tanyaku sambil meletakkan ponsel. Kini kami sudah duduk berdampingan di tepi. Aku tahu ada yang ingin dibicarakan ibu hingga mencariku ke kamar. Jika Arga mau berubah, kembalilah dan terima ia, Sarah. Ya Tuhan, ternyata ibu masih berharap aku menjadi istri Mas Arga. Sampai kiamat pun aku tak sudi punya suami. Sebaiknya aku jujur saja. Bu, gak ada yang bisa diperbaiki lagi. Aku sudah diceraikan, jawabku. Ah, apa? Kalian sudah bercerai? Ibu memegang dadanya dengan nafas sesak. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Tak mungkin aku terus berbohong atau pura-pura. Semuanya pasti bisa baik-baik saja. Tapi kenyataannya berbeda. Andaikan ibu melihat seperti apa putranya sekarang. Tolong, kendalikan perasaan ibu. Di sini aku butuh dukungan, karena semua tak mudah. Mas Arga lebih memilih lelaki lain ketimbang aku yang melahirkan anaknya. Tolong mengerti, Bu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ibu mengucap, berusaha mengendalikan diri hingga mulai agak tenang. Maafkan ibu, Sarah. Maafkan ibu. Ibu menangis sambil berucap minta maaf. Ibu tak salah. Yang salah Mas Arga dengan... Bukan itu, tapi mendiamkan yang sebenarnya. Hah? Apa maksud ibu? Ibu seperti punya rahasia segala. Sebenarnya tentang Arga sudah ibu lihat semenjak ia SMA. Tapi ibu tak yakin, karena ia juga membawa teman wanita ke rumah. Hingga akhirnya ia meminta ibu melamarmu untuk jadi istrinya. Ibu sangat senang sekali. Apalagi dia lahir. Ibu kira ia sudah berubah. Tapi jadi ibu sudah tahu dari dulu. Kuulangi agar hati ini yakin. Dan ibu menganggukkan kepala menjawab, diiringi air mata itu semakin berjatuhan. Ya Tuhan, jadi Mas Arga. Tapi buat apa? Kejujuran ini aku dengar jika kini semuanya sudah aku ketahui sebelum ibu bicara. Terlambat. Aku tak akan pernah menerima meskipun Mas Arga tiba-tiba sadar dan tobat. Maaf, aku bukan berhati malaikat yang menerima saja hanya lantaran alasan anak. Bukan berarti tidak memperdulikan anak. Justru aku takut jika suatu saat dia masuk kehidupan itu hingga menganggap itu suatu hal yang biasa. Jadi ibu sudah punya firasat sebelumnya. Maafkan ibu, Sarah. Bukan menjawab, ibu malah meminta maaf sambil menyeka air mata. Aku tidak menyalahkan ibu. Hanya saja aku ingin tahu aja, meskipun tidak ada gunanya. Saat ibu tahu uang yang ibu berikan 3 juta tidak sampai ke tanganmu, ditambah Arga sering pulang larut, saat itu ada firasat, tapi tak yakin, karena kalian masih menjalani rumah tangga. Itu makanya ibu takut jika Mas Arga semakin larut hingga memintaku berhenti kerja, agar Mas Arga bisa punya keturunan lagi dariku. Iya Sarah, jawab ibu pelan. Bahkan ibu rela memberikan warisan ayah Arga padamu demi bisa memberi ibu cucu lagi, sambung ibu. Pantas ibu tak ragu menyerahkan kontrakan itu padaku dan menyuruh berhenti kerja. Ada rasa mengganjal, kenapa tidak diberikan ke Mas Arga? Karena ia putra kandung ibu dan sedang butuh uang untuk kredit mobil. Tapi ibu tidak melakukannya. Berarti Mas Arga menyukai semuanya. Ah, keanehan macam apa ini? Atau ibarat penyakit, sudah sembuh tapi kambuh lagi. Entahlah,
Aku pun tak mengerti tentang ini. Besok aku akan cari kontrakan. Terima kasih atas kebaikan ibu selama ini, terutama pada anakku. Tidak, kalian tak boleh pergi dari rumah ini. Jangan pisahkan ibu dengan Tia, Sarah. Ibu tak sanggup. Tangis ibu pecah lagi. Aku tahu betapa ibu sangat menyayangi anakku. Selama ini yang terlihat kasih sayang seorang nenek tulus ke cucunya. Bahkan Tia diperlakukan melebihi seperti anak kandung. Mungkin ini namanya cucu kandung melebihi anak kandung. Alhamdulillah, meskipun hubunganku dengan putranya tidak baik, tapi anakku diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Aku tak mungkin tinggal di sini. Sementara statusku hanya mantan menantu, Bu. Tapi kalau masalah Tia, setiap hari ia pasti berkunjung ke sini karena ibu nenek kandungnya. Tidak, ibu gak mengizinkan kalian pergi dari rumah ini. Tidak masalah jika Arga menceraikanmu dan status kalian bukan suami istri lagi. Toh Arga tidak tinggal di rumah ini. Lagian sebelum ia berubah, ibu tak akan menerimanya di rumah ini, Sarah. Suara ibu sedikit lantang, meskipun terdengar agak parau. Namun aku tahu, jika seandainya Mas Arga memohon, pasti hati ibu luluh. Semarah-marahnya ibu, Mas Arga tetap putra kandungnya. Dan tentu, pintu maaf pasti terbuka lebar. Bu, ini tak mungkin, liriku. Bagaimanapun juga, aku ingin meninggalkan rumah ini baik-baik. Aku masih menghormati nenek anakku. Beri waktu seminggu atau sebulan atau setahun, Sarah. Tetaplah di sini. Tia juga butuh perhatian. Sementara kamu kerja siang hari. Siapa yang mengontrol Tia? Apalagi sekarang ini kondisinya tertekan. Biarkan kita cari dulu sekolah baru yang jauh dari rumah. Ibu benar juga. Kondisi Tia yang utama. Ia tak mau sekolah karena malu. Semua teman sekolahnya tahu kondisi papanya. Ini tak bisa dianggap sepele. Mungkin aku harus bersabar hingga mencari sekolah baru buat Tia, lalu memikirkan selanjutnya. Bersambung.